specific skills, such as how to identify cars in a photo, or how to translate from one language to another. What a machine learns is limited by the data it's given. If we develop an image recognition algorithm with images from only a small part of the world, it will only recognize objects from that part of the world. In order for apps like Photos to work well for everyone, we must train machines using images from every part of the world. By using crowdsourced, you're representing your region, language, and opinions in training data. Thank you for being a part of the community. Ya, oke. Tadi sudah kalian lihat semua kaitannya dengan video yang sudah kita tampilkan. Bahasa Inggris Bu susah, Bu, ya nggak ngerti itu apa gitu kan ya. Saya mau sedikit-sedikit. Billions of people come here with questions about all kinds of things. Sometimes we even get questions. Wait, saya stop dulu. Oke, di video ini tadi kalian belajar kaitannya dengan apa sih, dari mana sih data itu didapatkan, kemudian gimana sih kok bisa si Google itu mengolah tadi supaya datanya itu bisa menjadi accurate seperti itu. Nah, kita diminta untuk bantuannya kontribusi dalam hal apa? Kontribusi dari kaitannya dengan data-data yang akan kita inputkan tadi. Data-data yang akan diinputkan tadi diolah supaya jadi data yang akurat sehingga dia mendapatkan suatu nilai akurasi yang baik. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian tahu bahwa kalau kita bilang becak deh seperti itu, apakah becak yang ada di Indonesia dengan di negara lain sama? Belum tentu gitu kan. Nah, sehingga kita nanti ketika salah satunya adalah kalian masukkan di smart camera gitu misalkan, atau image capture, di situ kita akan memberikan data di situ. Kalian akan coba kalian masukkan, oh ini bentuknya becak, oh ini misalkan gado-gado, oh ini soto misalkan. Nah, kita akan memberikan informasi bahwa di Indonesia soto itu bentuknya kayak gitu kan. Akan jadi beda kalau soto itu bentuknya misalkan di negara lain, Thailand ataupun di Filipina atau di yang negara lain. Sehingga kita di sini diminta untuk support si Google tadi supaya datanya menjadi lebih accurate. Next. Oke, next video. Let's play a game. Yang ini masuk videonya? And picture a shoe. Udah jalan, Bu. Jalan, Okay. You want to picture jalan, this? Bu. Yuk. This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias, like this recent game where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page,
to adding a feedback tool in the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Deep learning is this branch of machine learning loosely inspired by Oke, apalagi tuh Bu? Nggak ngerti tadi Bu, bahasa Inggris semua gitu ya. Sekarang saya mau nanya sekarang ke Rizkon. Ada di situ Rizkon? Ada Ibu. Ya, oke Rizkon, di-on-kan dulu Bang. Mute, masih di mute. Ya, masih lagi di mute, masih di mute. Ya. Sip. Nah, sekarang saya mau ngambil ilustrasi kalian seperti ini. Kalau kalian buka Google, yang dibuka pertama kali, misalnya kita masukkan kata kunci kita. Masukkan kata kunci crowdsource. Yang kita buka nanti di page 1-nya, di page 2-nya, di page 3-nya, atau di page berapanya? Batch pertama Ibu. Page pertama. Yang dibuka yang mana? Yang paling atas. Oke. Berarti kenapa itu kira-kira? Mungkin Bayangkan dulu. paling banyak diklik atau direkomendasikan sama Google. Oke. Betul. Dari mana dapat datanya itu kira-kira? Dari pengunjung yang cari kata kunci itu di Google. Oke. Paling banyak mungkin paling atas. Oke, itu yang membuat dia menjadi di top number 1 ya. Ya. Oke, sekarang yang menginputkan data itu supaya di nomor 1 siapa? Kita sendiri Bu yang make. Oke, berarti kan ada orang yang berkontribusi kan? Iya. Oke, ada orang yang ngasih data itu kan? Iya Bu. Oke, paham berarti ya sekarang ilustrasinya ya. Nah, Paham. seperti itu. Berarti crowdsource ini untuk apa? Kita berkontribusi ke Google supaya apa? Supaya machine learning-nya tadi jalan optimum. Supaya dia bisa memberikan hasil-hasil yang paling akurat dengan apa? Dengan data training. Kita yang diinputkan sekarang ini adalah data training. Bu, apakah data training kita nanti selalu benar? Belum tentu. Kenapa? Karena data itu nanti akan dikolaborasikan dengan data-data yang lain. Datanya Rizkon, datanya Imelda, kemudian data-datanya si Holik, dan yang lainnya di sini akan dijadikan satu nantinya. Untuk apa? Untuk ditentukan dulu. Kira-kira Rek Kiki bujuan, jawab asal dia iya semua, atau bagaimana? Kan nggak segampang itu sih Google tiba-tiba algoritmanya. Oke, ada masukan data, berarti semuanya data itu pasti benar. Belum tentu. Data itu akan tetap diolah dengan algoritma-algoritma yang akan digunakan Google, sehingga nanti ada data di situ, datanya kemudian diolah, kemudian kita bisa manfaatkan itu. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Bukan diminta sih, kita secara sukarela silahkan nantinya kalian kalau mau bantu Google, karena kita posisinya ada di Indonesia, menginputkan data-data yang kita punya misalkan, atau kalian mau handwriting recognition, cari yang bahasa Indonesia, nanti kalian bisa cari di situ, dari bahasa kalian akan lihat, oh saya mau ada tulisan kayak gini, tulisannya biasanya macam-macam gitu kan. Kalau saya nggak ngerti gimana Bu ya, silakan bisa skip aja. Kalian bisa pakai yang lain gitu kan, nggak harus misalkan dia nggak kebaca, ya oke, nggak jadi masalah kita harus bisa semua gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nanti isi dan itu isinya sembarangan, nanti kalian ada yang namanya akurasi. Tingkat akurasi itu ada levelnya, ada tinggi, kemudian ada biasa, ada jelek gitu kan. Nah, nanti kita dilihat jawaban kita disamakan dengan yang lain, kira-kira itu betul apa enggak gitu. Kalau kira-kira kita sering betul, nanti akurasi kita bisa sangat baik atau bisa tinggi. Gitu, ini hanya ilustrasi saja.
Kalau tadi saya memunculkan ini di Google, yang muncul apa? Yang muncul nanti mungkin dia menjadi pengantin secara internasional. Tapi kalau kita bilang di Indonesia, apakah pengantinnya seperti ini gitu kan? Nggak kayak gitu, tapi kita biasanya adalah dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Nah, Google kan nggak tahu kalau setiap negara itu punya adat budaya yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kita mencoba membantu Google untuk menginputkan data-data yang seperti ini sesuai dengan negara yang ada di kita. Oke, misalkan ini ada pancake gitu kan. Kemudian makanan-makanan yang saya udah ilustrasikan di awal. Kalau tadi mungkin makanan ini adalah makanan internasional gitu, tapi kalau kita udah bilang ini Indonesia banget gitu kan. Ini gado-gado, mungkin kalau di luar negeri kita bilangnya salad. Nah, yang kalian inputkan di Google, nantinya di crowdsource ya gambar-gambar yang kayak gini, bahwa kalian kenalkan ini tuh siapa sih gado-gado gitu kan. Ya mungkin di Google sudah ada, ketika kalian inputkan gado-gado bisa jadi yang keluar kayak gini atau saladnya akhirnya. Nah, Google meminta kita berkontribusi untuk region yang ada di kita masing-masing. Misalkan di Jember apa tuh? Yang sebelah kiri kira-kira apa? Siapa ini? Imelda Inka. Gambar yang sebelah kiri apa? Lapar Bu Maya, ini jamnya makan gitu ya. Susah. Yang Ada nggak sebelah Email? Yang sebelah kiri yang ada tomatnya. nasi campur, Bu. Nasi campur. Iya, atau nasi padang lah ya. Kalau yang sebelah kanan apa? Sama, Bu. Sama. Iya, kalau di Indonesia kita nginputkan ini mungkin sama, tapi kalau kita regionnya sedang di Malaysia, dia disebutnya sebagai nasi lemak. Nah, gini-gini ini yang kita coba bantu crowdsource atau si Google tadi untuk lebih memperkaya data dia dengan kita menginputkan data-data yang seperti ini. Terus yang sebelah kiri, Alvaris Sitorus. Yang sebelah kiri apa, Mas? Masih di mute? Atau anyone yang mau bantu Bu Maya? Lumpia, Bu. Ya, yang kiri. Lumpia, Bu. Yes. Yang kanan kalau di Singapura namanya popia basah. Ya mungkin dia sejenis, isinya sama-sama seperti ini. Tetapi kalau kita belum punya data ini atau kita tidak memasukkan data ini, ya Google mana tahu kalau ini namanya lumpia. Ketika kita inputkan image, mungkin yang muncul bisa jadi popia basah ini gitu. Nah, sebenarnya kalau secara gambar, data yang ada di Google ini sudah ada 9 juta, gitu kan. Sudah ada 9 juta data, kan, tetapi sebentar saya cek ke grafnya. Oke. Next. Nah, ini handphonenya siapa ini? Tetapi dari 9 juta tadi, 3% datanya setelah Google cek, itu berasal dari India dan dari Cina. Kenapa kira-kira? Populasinya paling besar, Bu. Ya, salah satu alasannya mungkin itu bisa jadi ya. Kemudian yang kedua, dari negara-negara lain ya sudah ada, tetapi mungkin datanya masih sangat belum banyak sekali. Nah, dengan ini si Google membuka suatu komunitas yang namanya crowdsource ini nantinya supaya apa? Supaya data 9 juta ini tadi isinya bukan cuman dari Cina sama dari India aja, tetapi kita juga bantu untuk terus berkontribusi di Google itu. Oke, nah ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, untuk mengatasi masalah 3% ini kita memerlukan jutaan gambar dari seluruh dunia. Untuk apa? Untuk melatih mesin learning-nya. Supaya apa? Supaya ketika kita inputkan gambar yang sebelah kiri ini, misalkan yang keluar nggak lumpia aja, bukan popia basah, tetapi mungkin kalau kita bilang di Indonesia, ini bisa jadi lumpia. Sehingga dibutuhkan orang-orang untuk bantu berkontribusi. Nah, mengapa crowdsource? Di sini dijelaskan aplikasi crowdsource ini berbasis Android, kemudian dia berbasis website juga, yang mana bisa mempermudah pengguna untuk menjawab pertanyaan
pertanyaan secara cepat dalam bentuk game file UI atau user interface, dan ini menghasilkan data training untuk machine learning. Seperti yang saya jelaskan tadi, data training. Ada data training, ada data testing. Kalau kita bilang data training berarti data awalan kita, modal kita kalau kita bilang secara bahasa ekonomi, mungkin mudahnya kalau masih bingung dengan data training. Data awalan kita kemudian akan diolah nantinya sebelum dia masuk ke akurasi yang itu di testing. Nah, data training ini kita olah dulu dengan apa ya, kumpulan data-data yang sudah kalian isi itu tadi. Ini tampilannya ketika kita menggunakan handphone. Nanti ada image label verification. Gampang kalau image label verification. Ntar, siapa ini? Bisa saya panggil satu. Ada yang mau coba jawab nggak? Image label verification tuh ngapain? Erlangga Bayu deh. Ada di situ Erlangga Bayu? Bu, Yes, yuk. Ngapain Erlangga? Image label verification. kayak milih-milih gitu, Bu. Milih-milih gimana? Tadi saya nyoba, ini apakah benar? Iya. Apakah salah? Tidak gitu, Bu. Oh ya, bisa ya berarti ya. Iya. Contohnya ada gambar apa, Mas? Tadi saya screen capture apakah ini gambarnya ada orang makan gitu. Saya jawab tidak gitu. Yes, oke. Jadi di sana ada banyak, ada fire factor, ada bowling, ada dash, ada newspaper, ada map, ada card, ada train, macam-macam di situ. Kalian diminta apa? Misalkan kita pilih yang car atau yang mobil. Coba dilihat di situ. Does this image contain car? Apakah di dalam gambar itu ada car-nya atau ada mobilnya? Dilihat. Kalau kalian yakin di situ ada gambarnya, pilihnya adalah yes apa no. Yes, ya. Kalau di situ ada mobil, berarti silakan pilih yang yes. Tetapi kalau di situ nggak ada mobil, ya silakan pilihnya yang no. Bu, saya nggak yakin itu, Bu. Itu kayaknya mobil, tapi ada di balik pohon. Itu mobil atau damkar ya, Bu, sebenarnya. Misalkan, kalian bisa skip itu. Ya, kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa skip. Misalkan itu, Bu, itu bukan mobil, itu, Bu, itu bis, misalkan. Tapi saya ragu-ragu, ini termasuk car atau enggak. Ya udah, silakan kalian pilihnya adalah yang skip. Ada skip, ada previous di situ. Kalau previous itu untuk apa? Previous misalkan, tadi tuh kayaknya jawabannya benar mobil deh. Kayaknya tadi yang di balik pohon itu memang mobil, misalkan kayak gitu. Ya kalian previous, tapi previewsnya cuma bisa 1 kali. Jadi kalian previous untuk gambar yang sebelumnya hanya cuma 1 kali aja. Jadi biar kalian nggak bolak-balik di situ nantinya. Ya, jadi kalian nggak bolak-balik untuk melihat, oh itu tadi mobil atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak yakin ya udah di skip aja. Itu yang image label verification. Sampai sini image label verification ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bingung nggak? Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Yes, oke, sip. Kalau udah ke image label, kita ke hand. Bantu saya dong, hand itu ngapain? Handwriting recognition. Bu Mai lihat Dika nih, ayo Dika, Primas Dika. Hand verification tuh Bu, nanti ada kedengaran, Bu. Halo, Bu Maya. Ya, dengar Bu Mai, dengar. Itu ada tulisan tangan orang di HP gitu Bu. Nah itu nanti di verifikasi ini tulisannya apa gitu Bu. Yes. Oke, jadi di situ nanti yang pertama ada bahasa dulu di atas, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa-bahasa yang lain yang kalian bisa pilih. Bu, saya bisanya bahasa Indonesia aja ya, sudah silakan dipilih bahasa Indonesia. Biasanya di situ tulisannya luar biasa sekali ya, Bu Maya merasa tulisannya udah jelek, ada yang lebih jelek lagi ternyata di sini ya. Nah, kalau kira-kira itu nggak yakin tulisannya apa, di skip aja. Ya, kalau kira-kira itu nggak yakin atau membuat kalian bingung, di skip aja.
Tuh. Terus saya pernah baca itu case sensitif. Tahu lah ya kalau orang IT case sensitif itu apa ya. Berarti nanti silahkan ikutin besar kecilnya gitu. Kalau misalkan hello gitu misalkan haknya hak besar ya silakan diikuti hanya hak besar gitu. Gampang sih sebenarnya kontribusi kita di crowdsource ini ya cuman memang jangan jadikan ini sebagai suatu beban sehingga kalian menjadi tidak nyaman untuk memainkannya. Ini kayak game aja sih menurut saya, kalian punya waktu santai seperti itu, kalian lagi nggak ada kegiatan lain sambil nunggu di antrian atau kalian sambil mau nunggu GoFood gitu kan. Nah, boleh deh ini dimainkan gitu. Sambil mau di kereta api nggak ada kegiatan, nah ini bisa dimainkan. Sama kayak game saya bilang, kenapa? Ada level-levelnya nanti di situ. Level-level yang nanti kalian akan challenging, akan apa ya? Akan bikin kalian tertantang gitu karena nanti ada level 1 dan seterusnya. Kalau kalian level 5 nanti kalian bisa dimasukkan ke grupnya yang Google Source Indonesia. Nanti japri aja ke Bu Maya, Bu saya sudah level 5 gitu kan. Nanti level 5 itu saya laporkan ke grup Google Source Indonesia. Nanti saya sampaikan. Nanti kalian supaya di-invite-kan di situ. Nah, ini Bu Maya main-main udah sampai level 11 di sini. Cuma belum lanjut lagi. Nah, kalian harus lebih dari saya. Kayaknya kalau mahasiswa ini banyak waktunya nanti bisa ini deh. Sambil nunggu-nunggu kuliah, Bapak Ibu dosennya belum masuk gitu ya. Sambil nunggu Bapak Ibunya masih ada rapat atau apa, tugasnya udah selesai, ini udah selesai gitu kan. Game saya semua udah tamat gitu kan. Bisa untuk kalian ikutin yang ini. Ayo deh hari ini kita lihat. Kan tadi Bu Maya udah bilang ada giveaway untuk kalian yang levelnya paling tinggi nanti. Kasih tahu ke kami sudah sampai berapa. Jadi sambil dengerin saya, sambil main-main. Saya nggak apa-apa kalian sambil lihat, nggak lihat ke layar atau kalian dengan handphonenya nggak apa-apa. Karena di sini nanti kalian denger aja apa yang saya instruksikan gitu kan. Kalian coba main levelnya biar tambah up lagi. Terus ada apa lagi selain handwriting recognition? Ada apa lagi? Ada sentiment evaluation. Bantu saya dong, apa nih sentiment evaluation? Saya lihat Aklil. Ada Aklil? Mana Aklil ya? Ada Bu, ada. Ya, oke Klil. Udah dijawab Klil? Yang Hadir. sentiment evaluation apa? Ngapain? Gimana Ibu? Sentiment evaluation. Di crowdsource ada sentiment evaluation. Itu apa, Mas? Belum dicoba Ibu. Soalnya Ya. jaringannya tidak terlalu enak Ibu. Oke, yuk ada yang bisa bantu Bu Maya? Bisa, Bu. Ya, yuk. Silakan. Itu untuk mengetahui kondisi di mana kondisi emosi yang tertera pada teks, Bu. Oke, betul. Jadi di sini biasanya kayak komentar. Jadi kalian biasanya ngasih komentar entah itu di GoFood, di Gojek atau di apapun, kemudian masuk di sini nanti. Kita di situ ada emoticon, ada senyum ke atas, ada datar aja, kemudian ada yang bad mood atau sebel. Nah, kalian lihat dari kata-kata ini. Kata-kata itu yang kalian pilih nanti dia kira-kira orang itu emosinya bagaimana. Kalau dipunya Mbak apa sekarang yang lagi dibuka? Kalimatnya apa? Bacain, Mbak. Saya suka game ini, sepertinya bagus. Nah, dikasih apa terus kalau kira-kira kata-katanya gitu? Emot senyum, Bu. Iya, betul. Berarti kalau kata-katanya kayak gitu dikasih emot senyum. Bu, kata-katanya aneh nih, Bu. Saya nggak ngerti nih ngapain. Berarti kalian bisa skip. Kalau kira-kira dia nggak ada emosinya itu Bu ya, silakan pilih yang datar. Emosinya
Enggak ini misalkan saya kasih red 1, nah itu kan jelas ya, berarti kan dia bad mood gitu kan. Nah, itu dikasih yang negatif atau emoticon yang bad mood di situ. Oke, ini saya kasih tahu kalian, ini bisa jadi salah satu judul skripsi. Sentiment evaluation. Semester kemarin kakak tingkat kalian bimbingannya Pak Aji Seto ada yang membuat sentiment evaluation dari Twitter. Nah, sekarang boleh kalian misalkan mau ambil data, saya mau ambil data ini bisa. Jadi kalian ini salah satu judul skripsi, kalian semester 5 ya, berarti kan bentar lagi juga sudah mulai nyari-nyari. Sentiment evaluation itu analisis. Sering kan kita bilang D4 dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi salah satu rujukan kalian kalau kalian mau ngambil judul tema. Nggak cuman skripsi sih, kalau misalkan mau bikin tulisan gitu, misalkan di sini ada pesertanya yang bukan mahasiswa ya, mau bikin judul tulisan tentang jurnal sentimen analisis itu bisa. Jadi contoh-contohnya kayak gini. Jadi kita punya perbendaharaan kata itu termasuk kata yang positif, kata yang negatif, atau yang kata netral. Nah, nanti di situ kita bisa menentukan kalau ada muncul kalimat itu atau kalau kita muncul kata itu, kira-kira itu sentimennya positif atau negatif. Sentimen itu gimana sih, Bu, maksudnya? Yaitu tadi kita pingin lihat bahwa kata itu mengandung kata positif, mengandung kata negatif, atau mengandung kata B aja gitu kan. Nggak ada maksud apa-apanya. Nah, itu kita bisa pilih yang netral itu. Sampai di sini untuk sentiment evaluation bisa ya? Sip, kalau udah bisa sekarang ke smart kamera. Ada yang udah nyoba smart kamera? Silakan. Kalau nggak ada yang nyoba, saya minta Azizah Wina, Sri Winarsih. Yang mana Azizah? Iya, Bu. Ya, Iya. Mbak. Gimana Mbak? Smart kamera? Udah dicoba? Belum coba masih, Bu. Belum. Ya, ada yang udah coba? Sudah, Bu. Ada, Bu. Nah, ayo, yang sudah tadi itu yuk, sebutin. Gimana? Jadi kita ngambil suatu gambar, nanti dideteksi oleh Google, Bu. Apakah ini gambar sendok, nanti ada pilihan jawaban iya atau tidak. Yes, betul. Kayak gitu. Jadi ketika kalian nyoba smart kamera, jadi smart kamera itu silakan arahkan atau fokuskan ke gambar yang akan kalian ambil. Nanti dari gambar itu, is this spoon, bahasa Inggris ya Bu, ya nggak apa-apa, kan bisa buka Google Translate ya. Is this computer keyboard atau yang lainnya, jawab aja di situ. Ada pilihan not sure, ada no, ada yes. Kalau jawabannya betul, berarti ya yes pilihnya. Kalau itu bukan spoon atau bukan sendok, ya udah jawabnya adalah no. Setelah itu di-submit fotonya. Oke. Ini bisa kalian coba untuk yang smart kamera. Terus translation sekarang. Translation apa? Kalau translation. Gampang nih, apa ya translation? Ada yang udah nyoba belum? Cecilia Selin. Iya, Bu. Ya, yuk Mbak, dicoba yang translation. Ngapain translation itu? Oh iya, Bu, bentar. Ya. Translation yang mana ya, Bu? 1, 2, 3, 4 yang ketiga. Translation. Ngapain? Ngapain dia? Translation itu ngapain, Mbak? Ya, yang lain bisa dibantu, Cecil. Terjemahan, Bu. Kenapa? Terjemahan.
Ya, betul. Jadi untuk yang translation itu terjemahan. Di situ sama kayak Google Translate, kamu mau translatekan, misalkan di situ ada dari bahasa apa, bahasa Inggris ke Indonesia atau yang lainnya bisa kalian pilih. Di situ ada kalimat, kemudian kita mengartikan kalimat tersebut. Nah, itu yang translation. Kemudian translation validasi. Translation validation. Yo, ada yang tahu untuk apa ini? Gulamu Barik Ahmad. Iya, Bu. Ya, Mas, yang itu bantu Bu Maya. Translation validation itu apa? Translation validation. Yang mana ya, Bu? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Kalau di handphone. Yang ke-6. Ini adanya punya saya, adanya kamera smart, terus verifikasi label gambar, evaluasi sentimen, terus pengenalan tulis tangan sama pengambilan gambar, Bu. Dari handphone apa dari ini? Handphone, Bu. Oh, dari handphone. Nggak ada yang translation validation berarti ya? Nggak ada, Bu. Oke, nanti bisa ditanyain ke IB ya. Oh iya, Bu. Kok beda-beda gitu ya? Ah, yang lain juga sama? Ada, Bu. Oh, ada. Bu. Imelda ada, Bu. Sama, Bu. Di handphone cuma ada 5 saja, Bu. Oh, di handphone cuma ada 5. Di handphone 5. Sip. Oke. Nggak. Menambahkan, Bu. Iya, boleh. Ini kalau bahasanya yang dipilih hanya satu, itu tidak bisa ada fitur translation-nya itu, Bu. Nah, sip. 2 bahasa. Berarti tadi memilihnya di awal 2 bahasa ya? Iya, Bu. Oh iya benar, kalau misalkan kita milihnya bahasa Indonesia aja berarti kan nggak bisa translate ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau tadi di awal milihnya 2 bahasa berarti ada translation, tapi kalau misalkan enggak, berarti nggak ada. Thank you Dika. Terus terakhir belum selesai tadi. Translate validation untuk yang ada di sini nanti kalian sudah ada translate-nya, sudah ada artinya juga. Kalian ditanya, translatean itu benar apa enggak? Udah itu. Kalau misalkan benar silakan disubmit, kalau misalkan salah ya silakan disilang terus disubmit. Seperti itu. Bedanya sama yang translation di awal, kalau translation itu kita diminta. Berarti ada you misalkan, berarti kita ketikkan kamu di send. Kalau misalkan translation validation, ini sudah ada artinya juga ada katanya gitu kan. Kita ditanyakan cuman ini benar apa enggak gitu. Kalau misalkan ini benar ya sudah berarti dicentang dan disubmit. Tapi kalau misalkan salah ya disilang. Terus itu akan disubmit. Itu yang translation validation. Terus terakhir image capture. Yo, bantu saya image capture itu apa? Ngapain image capture? Image capture itu Pengambilan foto, Bu. Yes. mengambil foto, Bu, dan mendeskripsikan foto tersebut, Bu. Ya, betul. Kira-kira foto yang bagaimana yang sebaiknya dimasukkan? Selfie saya, Bu. Gitu. Foto suatu produk, Bu. Kenapa? Foto benda misalnya, Bu. Foto keadaan sekitar, Bu, dengan bahasa lokal. Oke, boleh seperti itu ya. Jadi kita memilih foto juga nggak foto yang asal-asal ya. Fotonya foto yang apa? Fotonya yang kira-kira nanti punya halayak ramai ini kita juga akan manfaatkan. Nah, ini kategori yang disarankan. Saya mau kasih tahu. Nah, kalau makanan oke, gitu kan, makanan khasnya yang regional untuk Indonesia gitu kan, supaya dia bisa membedakan. Terus ada landmark atau misalkan kalian, Bu, di dekat rumah saya ada candi-candi yang baru ditemukan, Bu, atau apa gitu kan. Ada monumen bersejarah, nah bisa dimasukkan di situ, kalian kasih nama itu apa, sehingga juga kalian bantu untuk memperkenalkan landmark tadi. Terus ada tulisan-tulisan seperti ini untuk bantu apa yang handwriting recognize itu tadi. Jadi dibantu untuk catatan tulisan apa supaya dia bisa membedakan nantinya. Terus habis itu ada mungkin pakaian adat, kemudian
rambu-rambu jalan, kemudian ada festival atau keadaan gitu, silakan bisa dimasukkan. Bu, selfie saya boleh dimasukkan nggak ya Bu? Like background-nya ada pantainya atau apa yang mau menerangkan terkait tempat atau wisatanya, oke. Like kira-kira fotomu kebanyakan ya buat apa di situ ya? Fotomu masing-masing bisa masukkan ke sosial medianya masing-masing kalian aja, sehingga nanti orang lebih fokus ke sini adalah yang general untuk apa data-data tersebut akan dipakai. Nah, slide-nya udah selesai nih. Pada saat nyoba, ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung bisa ditanyakan. Ada yang sudah nyampe level berapa sekarang? Level 2, Bu. Level 2 terus. Level 3, Bu. Udah level 3. Oke, terus. Level 3, Bu. Oke, lanjutkan. Level 3, Bu. Level 6, Ya, Bu. Kok enggak selesai-selesai ya, Bu? Enggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Levelnya banyak sekali. Nanti pokoknya udah nyampe level 5, sampaikan ke saya. Nanti saya akan kirimkan ke komunitas itu supaya kalian dimasukkan. Ada berbagai event-event di situ yang sering diadakan. Kalian nanti bisa ikut di situ. Ikut di komunitas-komunitas yang diadakan oleh si Google Crowdsource. Nah, Bu, komunitasnya ini apa Indonesia aja, Bu? Enggak. Nanti pada saat ada event-event, beberapa teman-teman dari luar negeri juga nanti akan ikut join, sehingga kalian bisa melatih skill bahasa kalian. Bu, nggak bisa grammarnya, Bu. Sama, Bu Mai juga nggak bisa kalau kayak gitu ya. Yang jago Pak Wir nih kayaknya. Karena di Bali sering ketemu sama bule-bule gitu ya Pak Wir. Jadinya Nggak mungkin juga, sudah Bu. sering, nggak juga. Mungkin terlatih gitu kan. Kalau Bu Mai ketemunya ya siapa gitu kan. Jadinya kita mungkin kalau bahasa itu asalkan kedua belah pihak paham, oke, nggak usah dipikirin gitu kan terkait grammarnya mau gimana. Kecuali ujian, Bu, ujian TOEFL, ujian apa namanya, TOEIC ya, kalau yang di Poliji TOEIC, atau ujian misalkan IELTS, baru itu kan memang kebutuhannya adalah kebutuhan writing kalian, kemudian kebutuhan grammar kalian, readingnya yang dibutuhkan. Tapi kalau kita bilang komunikasi, berarti yang penting dua arah paham gitu kan, mau pakai bahasa tubuh, akhirnya mereka berdua paham gitu kan, it's okay, nggak jadi masalah. Sebentar lagi pun seperti itu, sebentar lagi ada beliau ini Regional Community Program Manager Crowdsource-nya Google. Oke, ada Iswaria Balakrisna, beliau akan menyampaikan kaitannya dengan lebih detail lagi untuk ini, untuk crowdsource lagi. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh. Selesai Pak Hendra dan selesai IB, nanti saya akan umumkan siapa yang dapat giveaway atau yang dapat paling banyak poinnya. Gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya bosen Bu main ini terus. Ini bukan untuk kita ngisinya asal atau tinggi-tinggian poin ya. Kalau kalian hanya mementingkan tinggi-tinggian poin, menurut saya Google-nya nanti tingkat akurasinya akan menjadi rendah. Bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi kalian punya ada waktu senggang, silakan dimainkan. Yang dipentingkan adalah tingkat akurasinya atau tingkat kevalitan dari si data yang kalian inputkan. Sehingga nggak ada waktu pun ya it's okay, kalian nggak usah menggebu-gebu saya harus sampai kayak gini ya. Monggo kalau misalkan kalian punya waktu yang banyak, tapi harus tepat itu tadi. Percuma kalian menginputkan banyak, tetapi apa yang kalian inputkan menjadi tidak tepat. Yang terpenting atau yang perlu saya headline atau highlight saya atau Ctrl B di sini atau di bold di sini ya, yang perlu mantep banget ini ya. Kalau orang IT paham nih ya, pasti harus di highlight di sini adalah itu tadi, akurasi, ketepatan. Bukan seberapa level kalian, karena kalau kita bilang level di sini banyak banget. Level-level di sini kalau kita lihat ada berapa ini? Saya lihat dulu levelnya.
18 kalau saya lihat di Play Store, di handphone saya crowdsource levelnya sampai 18, level 1 25 kontribusi. Kalau udah masuk 2 berarti 50 kontribusinya. Kalau masuk level 3 berarti sudah 100 kalian. Level 4 200, level 3 300 dan seterusnya. Nah, itu di situ kalau tertera level 5 di situ 300 kontribusi dan kalian dapat community newsletter yang saya sampaikan. Capture ke Bu Maya, nanti saya akan sampaikan ke timnya supaya kalian di-invite-kan sehingga kalian nanti akan tahu event-event apa aja yang diadakan oleh si Google Crowdsource. Kalian bisa ikut di situ dan kalian bisa berkenalan dengan orang-orang yang join dengan komunitas ini. Level 6 dan 600, kemudian upvote dan akurasinya unlock, terbuka, terus level 7 dan seterusnya, sampai level ke-18. Nanti akan kalian tahu reward-reward apa saja yang kalian bisa dapatkan. Ya Bu Maya biasanya gitu, saat mau menunggu rapat, saat akan menunggu antrian atau apa, baru saya isi. Tapi kalau saya nggak punya waktu senggang, saya biasanya nggak isi. Karena apa? Kalau sudah bad mood, akhirnya kita ngisi khususnya yang gambar-gambar tuh apa tadi ya, yang image label verification, akhirnya mungkin karena kadang trikinya misalkan ada mobil ya, saya bilang tadi ya, mobilnya itu tadi di balik gedung nggak kelihatan ya, di balik pohon gitu, di balik ada mobil-mobil yang lain gitu, kita diminta untuk melihat ada nggak sih di situ. Nah, jadi kalau kita udah bosen, biasanya kita akhirnya menjadi salah-salah dalam proses pengisian. Gitu. Tadi di sini saya lihat ada Pak Jumatil ya, sebentar. Pak Jumatil Fajar masih di situ? Masih Bu Maya. Oh ya, silakan Pak Jumatil kalau misalkan mau sharing-sharing apa saja mungkin tadi yang saya kurang tersampaikan, mungkin bisa disampaikan. Oh, ini udah hebat sekali sih yang disampaikan Bu Maya nih. Langsung dari pangkarnya. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit motivasi aja terkait apa nih, bagaimana kita bisa menyemangati ya. Kalau saya sih memang terlibat di crowdsource ini lebih kepada bagaimana kita memberikan kontribusi ya, karena memang kontribusi itu nanti kan kalau kita melakukan kebaikan itu kan nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, itu sendiri sudah saya rasakan ya. Jadi bagaimana ketika saya berkontribusi untuk Google Translate. Nah, sekarang saya juga sendiri banyak menggunakan fasilitas Google Translate itu untuk mendaftar ke berbagai macam kegiatan di skala internasional yang mesti menggunakan bahasa Inggris. Ya, walaupun memang terjemahannya masih belum sempurna, tapi sangat membantu untuk applying ya, mendaftarkan ke mana-mana. Ini yang sekarang saya dapat kesempatan ikut pelatihan di International Training Center. Itu aplikasinya menggunakan bahasa Inggris, yang saya pakai adalah Google Translate. Yang kedua nih saya lagi apply untuk infodemic training ya dari World Health Organization WHO. Yang mudah-mudahan ini juga goal, itu hampir semua juga saya gunakan Google Translate. Ini yang ketiga nih saya mau apply untuk Global Tobacco Training ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Jadi memang ketika kita berkontribusi itu paling tidak itu kita juga bisa memanfaatkan ya apa-apa yang sudah kita kontribusikan. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa memanfaatkan berbagai macam tugas-tugas yang ada di crowdsource yang memang kita minati. Ya, mungkin nanti suatu waktu kita juga bisa memanfaatkan fasilitas itu. Mungkin itu aja Bu Maya. Ya, makasih Pak atas sharing-sharingnya. Nah, kalian mungkin nggak tahu siapa sih Pak Jumatil ini. Pak Jumatil ini mungkin bisa sharing Pak pekerjaannya apa biar teman-teman juga bisa tahu gitu kan. Apapun nggak memandang usia ya Pak, crowdsource ini ya Pak ya. Ya, sebenarnya kalau pekerjaan kan saya sekarang ini sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik di RSUD Dr. Haji Sumana Sosroatmojo Kuala Kapuas. Jadi memang saya minat dengan bahasa ini sebenarnya lebih kepada saya lihat
Karena pada awalnya ketika saya mulai di Google Translate itu, karena saya lihat terjemahannya kok begini amat gitu ya, artinya sangat kurang baik. Nah, saya berusaha untuk berkontribusi. Kontribusi awal saya itu lebih kepada translation validation, ya validasi terjemah. Jadi apakah terjemahan ini secara bahasa Indonesia baik atau tidak. Nah, lama-lama saya berusaha untuk membantu terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi meskipun saya dokter, saya berusaha untuk waktu itu yang divalidasi terjemahan ya, mencari validasi terjemahan yang memang sesuai dengan bidang saya. Kan banyak itu terjemahan yang dalam bahasa Inggris ke Indonesia yang khusus kesehatan. Nah, sekarang ini saya membantu penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia khusus untuk COVID. Nah, jadi nanti kalau kita buka di translate.google.com, yang bagian bawahnya itu kan ada community-nya. Nah, di community itu kita bisa lihat nanti di bagian paling atas itu ada yang khusus terjemahan untuk COVID. Memang panjang-panjang ya, tapi memang saya rasakan itu memang perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Oke, itu dulu Mbak Maya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, seperti yang kalian lihat ini, Bapak ini di sela-sela kesibukan beliau juga tetap masih mau berkontribusi. Harapan saya, kalian juga mungkin nanti di waktu senggangnya kalian, silakan tetap berkontribusi untuk membantu juga Google tadi supaya lebih akurat, supaya datanya tadi juga lebih akurat. Kenapa? Karena yang pakai data siapa? Kita juga kan gitu ya. Kalau kita dapat data yang nggak akurat, juga nanti kita mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun itu menjadi tidak maksimal. Dengan kita melakukan data training ini, kalian mungkin akan mendapatkan banyak hal manfaat nggak kerasa sekarang mungkin, tapi nanti kalian, oh ternyata, karena kalau nggak salah pada saat kita share gambar ada nama kita gitu ya Pak Jumatil ya? Iya, itu jadi Iya, nanti betul. langsung ke Common Public copyright-nya. Iya, betul. Jadi copyright di gambar itu nanti nama kalian masing-masing nanti, sehingga ya suatu kebanggaan lah untuk kalian bahwa gambar kalian mungkin kalau itu nanti memang sangat bermanfaat, banyak orang yang buka gambar itu untuk dimanfaatkan seperti itu. Sehingga nanti pun harapan saya ketika kalian menginputkan data, hal-hal yang positif-positif yang dimasukkan, jangan banyak hal yang negatifnya nanti ya, supaya Google-nya jadi lebih pintar. 1 menit lagi jam 11. Jam 11 kita nanti akan opening speech dulu dengan Pak Endra Yufid, ketua jurusan kita. Kemudian dilanjutkan dengan IB. Nah, sambil nunggu ini, mungkin kalian bisa lanjut main atau bisa lanjut untuk contribute dulu. Saya coba untuk calling beliau dulu. Bu Maya, izin mengingatkan Bu Maya untuk teman-teman mahasiswa, tolong diisi presensinya ya di e-learning. Ini saya lihat masih banyak yang belum mengisi. Okay. IB is already on the screen. Wait a second, I will call Mr. Hendra first. Hi, IB. Hi, Maya. How are you doing? I'm fine. Okay. Okay, I will call my head first. Sure. Okay.
Oke, halo, Assalamualaikum Pak Hendra. Mr. Hendra, which one? Yes, Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih, Bapak Ibu, ini openingnya. Tadi 1 jam sebelumnya kita sudah mulai untuk sesi pembahasan Introduction Cloud Source in Bahasa Indonesia. And now we will continue with Mr. Hendra and Ibe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Now we will opening speech about amazing learning with Google Coursera, and the first time Mr. Hendra Yufit Rizkiawan as head of our department, IT department, will give speech. Time's yours, Mr. Hendra Yufit. Okay, thank you, Bu Maya. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay, let me start Good the morning. opening speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Waalaikumsalam The warahmatullahi wabarakatuh. honorable speaker, Ms. Iswarya Balakrishnan, as Regional Community Program Manager, Crowdsource at Google. The honorable and I'm proud of the other speaker, Ms. Trismayanti Dwi Puspitasari, as influencer of Google Crowdsource, who is the head of Informatics Engineering Study Program at Information Technology Department, State Polytechnic of Jember, Indonesia. And also the honorable all of lecturer of the Information Technology Department, and I heartily welcome all of students majoring in information who have joined at this online stadium general. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. I'm grateful to God that our international stadium general are running for today. Firstly, I would like to deliver my huge appreciation teman yang bermain tanpa memperhatikan to protokol kesehatan di saat pandemi. Ms. Iswarya Balakrishnan, who has taken the time to share her knowledge and practical experiences. Of course, this will be very useful for us, for our students also, to increase their insight and knowledge about various technologies that are currently developing at Google. As we know, the development of artificial intelligence has touched almost all aspects of life in society. Likewise, the use of the internet to support daily life is also very broad in affecting people's daily activities. Users across generation and also profession increasing continuously from time to time. This includes people in Indonesia also, who are listed as one of the countries
with a very large number of internet users. This is a great opportunity as well as a challenge for us to be able to make the best use of it. The large number of users can become a large market for the various products that we produce to support the economy of the community. For us as academicians, this is also a great opportunity to conduct various researches, especially related to big data, machine learning, and various other of IT and computer science branches. Ladies and gentlemen, very large internet users in Indonesia also know Google and its various application product well. This activity, perhaps we can gain insight from the speakers as well as contribute a little to make Google products work more inclusively, so that he learns and knows more about our country, especially Indonesian culture. I think when we contribute to crowdsource, we will help Google Maps, Google Translate, Google Lens, Google Photo, and also our application work better for our local communities in Indonesia and even in the city of Jember. That way, maybe there will be even more significant benefits from Google to our society, as well as taking advantage of the opportunities and challenges that I mentioned before. Through this public lecture, I all of our outstanding speakers today. I think that's all of the speech that I can deliver in this occasion. I hope this event can give much benefit to all of us, especially to all of students. Once again, I deliver my special thanks to Ms. Iswarya Balakrishnan, and I'm really happy to know you. Hopefully, on the next opportunity, we can meet face to face as possible, maybe when you visiting Indonesia. Thank you very much. With reciting Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Mr. Hedda. The Stadium General will be start. See you next time. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Hendra, such amazing person, amazing opening speech. And now it's time. Yours, Iswarya or Ibe. We call Ibe. Can you start now, Ibe? Yes, thank you so much, Maya, and thank you so much, Mr. Hendra, for that amazing opening speech and for that warm welcome. I do hope I'm able to meet you all in person sometime in the near future, like you said. And thank you so much for that overview of AI. And you talked already about all the Google products that users use where they're in touch with AI on a daily basis. And through this presentation, right? What I think Maya has already covered a lot of the content, but what I want to reinforce is how you, as a user, was there a question? Yeah, thank Maybe you. maybe there is a problem with the connection. Yeah. Your sound is interrupted. I think so, Ibe. Okay, give me a second. We can hear your voice clearly enough. Yeah.
No sound. Still no sound. Can you hear me now? Yeah, right. We can hear you. And now it's clear. Okay, all Better. right, perfect. Just let me know if you lose me at any point, and I'll make sure I connect back to the internet. So amazing. I was just saying thank you, Mr. Hendra, for that amazing introduction and for already introducing a little bit of AI and how users today come in contact with AI on a day-to-day basis. I think thank you, Jumatil and Maya, as well for covering a lot of the content and for already introducing crowdsource. Through this presentation over the next couple of minutes, what I would like to go over or what I would like to talk about is how you as a user can help make the internet better today for users around the world. And what I'll do is also share with you a few examples of how we are able to make that impact today through crowdsource. I would like a couple of minutes to just quickly present my screen. Please let me know if you're able to see my screen. Just give me a second. Yeah. How about now? We already sent you a permit. Yeah, give me a second. Let me just present the screen. Yeah. Okay. Awesome. Are you able to see my screen? Still, yeah, right. Now, yes, we can see your presentation. Okay, amazing. So I'm going to start off this presentation by saying something very obvious, right? That we are all diverse. We are all quite diverse right here in this call, right? Because diversity can take a countless number of dimensions. Diversity can mean our nationality, our gender, our language, our education, our manners, our social roles, our educational skills, our income, our physical and mental ability, religious interests. And right in this call, I've dialed in from India, and all of you are in Indonesia. We have that aspect of diversity covered as well, right? So there are multiple ways in which we can talk about diversity. So all of these things that we listed, the list can just go on, right? How we measure diversity amongst us. And at the intersection of all of this richness, at all of this diversity, is a wonderful word, right? Which is diverse and has a bunch of folks who represent various different interests and opinions. But then today, this rich diversity is not represented on technology. Today, products, for example, Google products. Let's take the example of Assistant. Assistant understands, let's say, the American English really well. Users are able to access the information on the internet today very easily. But then think about languages like Aceh, right? Or think about languages like even Konkani in India. So there are a bunch of different languages that AI or machine learning models are still learning about, and that's where crowdsource comes into the picture, because Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And today, crowdsource helps to accomplish this mission by bringing together the concepts of artificial intelligence as well as the community, right? And today, how we are able to do that and how we are able to understand more about the varied culture, the varied languages of users around the world is through the community. And I think folks have already spoken about machine learning, but just a quick recap again. So today, machine learning is used in a lot of technology that we use today, right? Be it Google Maps, be it Google Photos, be it Google Translate.
AI today helps us to move from one place to another, gives us recommendations or suggestions that you see on YouTube, for example, translates things and even understands what you're trying to say to it in a product like Assistant. And how does this all work, right? With traditional programming, folks were software engineers used to hand code all of the different rules, and that's how traditional programming worked, right? But with machine learning, the way kids learn about the world around us, the same way machine learning models, computers try to learn about a solution by finding patterns in large sets of data, so that they're able to learn about the complex things around the world around us. And that's how machine learning happens. And that is why AI is only as good as the data behind it, right? So if you're constantly teaching the machine only about pancakes or about burgers, the machine learning models will start to recognize these foods really easily. But then if you look at a gado gado, a nasi padang, a satay, a lumpia, right? How do you make a product like Google Photos to be able to recognize these